Ada ajaran bidat seperti ajaran Saksi Yehova, juga ajaran Erastus Sabdono ya, yang mengatakan doa hanya ditujukan kepada Bapa, atau dalam bahasa Yunaninya Theos, Allah ya. Jadi doa tidak ditujukan kepada Yesus yang dalam bahasa Yunaninya Kurios. Kurios itu punya dua arti, Tuhan dan Tuan, teman-teman. Alasannya karena Yesus tidak termasuk Allah atau Theos, ini alasan mereka ya. Bahkan dikatakan para rasul berdoa kepada Allah Bapa, bukan kepada Yesus. Apakah benar demikian? Mari kita buktikan dengan kitab suci. Apakah benar tidak ada doa yang ditujukan kepada Tuhan Yesus, teman-teman? Ya, Tuhan Yesus sendiri mengajarkan di dalam Yohanes 14 ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Kata kepadaku menunjukkan bahwa doa bukan hanya ditujukan kepada Allah Bapa, melainkan juga kepada Yesus. Berikut ini bukti-bukti bahwa doa para rasul dan orang percaya pun ditujukan kepada Tuhan Yesus. Ya, seperti yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 59 sampai 60. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Di sini jelas Stefanus berdoa kepada Tuhan Yesus atau Kurios ya. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Pada ayat 60 ya, Lord atau Kurios, dan itu menunjuk kepada Tuhan Yesus sesuai konteksnya, teman-teman. Bahkan dikatakan di dalam ayat ke-55 ya, tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Di sini jelas Stefanus dikatakan penuh dengan Roh Kudus. Artinya doa Stefanus, doa yang dipimpin, yang digerakkan oleh Roh Kudus, dan doa tersebut ternyata ditujukan kepada Tuhan Yesus, teman-teman. Ya, jadi doa tersebut jelas tidak mungkin salah karena dipimpin sendiri oleh Roh Kudus. Berikutnya Rasul Paulus ya. Mari kita lihat di 2 Korintus 12 ayat 7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Dikatakan di atas sudah 3 kali aku berseru. Berseru artinya berdoa. Ya, berseru kepada siapa? Kurios, yaitu Tuhan Yesus. Jadi doa Rasul Paulus tertuju kepada Tuhan Yesus, teman-teman. Ya, berikutnya Efesus 1 ayat 16 sampai 17. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Jadi dikatakan pada ayat 17, Paulus meminta kepada Tuhan Yesus atau Kurios. Sekarang kita lihat Rasul Yohanes. Dalam Wahyu 22 ayat 20, ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, "Ya, aku datang segera. Amin." Datanglah Tuhan Yesus. Kata datanglah Tuhan Yesus jelas adalah sebuah doa. Dan doa ini ditujukan kepada Tuhan Yesus atau Kurios. Doa Yohanes yang menyatakan imannya kepada Kristus, ya, semua orang percaya
doa mereka juga tertuju kepada Tuhan Yesus, teman-teman, ya. Di dalam 1 Korintus 1 ayat 2, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, ya, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Jadi dikatakan di atas, jemaat di Korintus orang-orang kudus berseru, jelas artinya adalah berdoa. Berseru kepada siapa? Kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus. Berarti orang-orang kudus itu berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi jelas ini, ya, merupakan bukti keilahian Tuhan Yesus, karena doa suatu ungkapan penghormatan ilahi. Siapa lagi yang berdoa kepada Tuhan Yesus? Mari kita lihat Wahyu 5 ayat 8. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Anak domba itu jelas adalah Yesus. Perhatikan kata tersungkur, teman-teman. Artinya keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu menyembah Tuhan Yesus, ya. Dikatakan mereka memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Jika doa tidak boleh ditujukan kepada Tuhan Yesus, mengapa justru cawan penuh dengan kemenyan, ya, cawan emas penuh dengan kemenyan ini justru dibawa ke hadapan anak domba? Jelas di sini doa orang-orang kudus ini dinaikkan di hadapan anak domba, yaitu Yesus. Jadi Tuhan Yesus sendiri memerintahkan untuk berdoa kepada Dia. Rasul-rasul pun berdoa tertuju kepada Tuhan Yesus. Dan orang-orang kudus, bahkan para martir seperti Stefanus, menunjukkan doanya kepada Tuhan Yesus. Juga serafim, makhluk surgawi yang penuh dengan mata, dan para malaikat dikatakan di atas tersungkur atau menyembah Tuhan Yesus. Nah, melalui pembahasan kali ini, teman-teman, kita tahu bahwa penyesat mengajarkan hal-hal yang menyimpang dari kitab suci, ya, dan terus berupaya menggoyahkan keyakinan atau iman kita, ya, kepada Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, tetaplah tekun membaca firman Tuhan dan setia melakukan kehendak-Nya. Sampai di sini dulu pembahasan kali ini. God bless.